Sobat BKKBN Sulbar, kembali lagi dengan kita Zamzam dan Muhammad Nasrun Ihwal. Oke, hari ini kita akan mengadakan podcast perdana BKKBN Sulbar, podcast pertama yang tentunya tidak kalah menarik dengan podcast-podcast lainnya. Betul sekali. Dan menghadirkan narasumber yang asik dan seru banget. Baru pertama kali ketemu tapi berasa sudah berteman 1000 ini ya, tahun teman lamanya. akrab ya Kak Zamzam ya. Beliau merupakan ketua Forum Genre Sulawesi Barat, juga merupakan alumni SEAP, Shepherd Southeast Asian and Japanese Youth Program Youth Conference 2021. Wah, luar biasa. Prestasinya sudah sampai go internasional nih Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Alhamdulillah. Dan sekarang fokus di Forum Genre Sulawesi Barat. Iya, betul sekali Kak Zamzam. Oke. Nah Kak, sebelum kita lanjut, karena seperti biasa podcast ini namanya podcast Karewana, keluarga keren berwawasan bangga kencana. Kalau dilihat makna katanya Karewana itu kabarnya. Artinya kita juga harus tahu kabar narasumber kita hari ini bagaimana. Kalau satu kata yang menggambarkan hari ini apa nih Kak? Kalau satu kata yang menggambarkan hari ini tuh amazing. Kenapa amazing? Karena podcast ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan juga amazingnya akhirnya podcast ini ada di Sulawesi Barat. Jadi akan banyak sekali inovasi-inovasi baru yang keluar dari BKKBN dan juga Forum Genre Sulawesi Barat. Seperti itu Kak. Amazing ya. Amazing. Oke. Semoga selanjutnya selalu amazing. Selalu amazing tentunya ya. Oke. Nah Kak, hari ini kita mau bahas topik terkait yang lagi viral di anak remaja. Wow, apa tuh yang lagi viral di anak remaja? Katanya nih Kak, lagi buka oprek Duta Genre Desa. Oh wow, iya betul sekali Kak Zamzam. Betul ya? Betul sekali Kak Zamzam. Nah ya. sebenarnya Duta Genre Desa itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Sebelumnya itu boleh nggak sih saya kasih pantun untuk Gen Rangers dan Sobat BKKBN yang ada di rumah sebagai pembuka bahwa apa sih itu Duta Genre Desa. Jadi pantunnya kurang lebih seperti Bukber bukan lagi sebuah wacana. Cakep. Karena dihandle sama si Sasa. Kalau mau jadi generasi yang berencana, yuk jadi Duta Genre Desa. Luar biasa. Itu saya bikin tadi subuh loh sebelum sahur ya, karena diundang di podcast ini jadi harus prepare. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Kak Samsam, apa sih itu Duta Genre Desa? Jadi Duta Genre Desa ini adalah satu hierarki baru yang ada di dunia perduta genrean, yang dimana diharapkan Duta Genre Desa ini bisa lebih concern untuk menyebarkan virus-virus genre di tingkat paling rendah, di tingkat paling bawah dalam tatanan sosial kita, yaitu di desa itu sendiri. Nah, jadi hadirnya Duta Genre Desa ini diharapkan memang sebagai pionir dan juga ujung tombak dari BKKBN dan Forum Genre Sulawesi Barat untuk menyebarkan virus-virus genre di lingkup desa atau kelurahan Kak Samsam. Seperti itu. Nah, siapa saja yang boleh daftar Duta Genre Desa? Kemudian ada batasan usia tidak Kak? Nah, kalau yang boleh daftar itu sebenarnya remaja. Tapi memang ada klasifikasi tertentu yang memang menjadi ketetapan untuk menjadi Duta Genre Desa. Nah, salah satunya itu tadi ada batasan usia, itu usianya mungkin dari 15 sampai 20 tahun dan masih tergolong remaja, aktif juga di pusat informasi dan konseling remaja yang ada di desanya, kemudian aktif di sosial media. Jadi kenapa Duta Genre Desa ini harus aktif sih di sosial media? Karena itu tadi kita ingin betul-betul remaja saat ini memanfaatkan teknologi, sama dengan hadirnya podcast Karewana ini bisa menjadi media untuk menyebarkan informasi secara masif di masyarakat. Kemudian juga dia tidak menikah, karena karena sudah menikah itu bukan lagi remaja ya, itu sudah jadi pengantin ya. Dan juga betul. Kemudian juga bebas narkoba dan juga ada surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang ada di desanya, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Duta Genre yang tadi, yang misalnya sudah terpilih sebagai Duta Genre Desa, boleh tidak Kak kalau misalnya daftar lagi
jadi duta genre tingkat level di atasnya, misalnya jadi duta genre kecamatan atau misalnya kabupaten atau seterusnya. Saya panggil Kak supaya saya terlihat lebih mudah ya. Saya juga panggil Kak Samsam ya. Biar kita sama-sama kayak remaja. Oke. Nah, bagaimana tuh Kak? Boleh tidak kalau misalnya saya sudah daftar jadi duta genre desa, kemudian saya daftar lagi jadi duta genre kecamatan atau bahkan ke provinsi? Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang seksi dalam duta genre desa, yang dimana duta genre desa ini memiliki privilege. Sebenarnya ini tergantung dari kebijakan provinsi masing-masing sih Kak, karena duta genre desa ini masih baru, jadi belum ada kebijakan yang betul-betul kuat. Jadi kalau di Sulbar sendiri, duta genre desa itu ketika terpilih dia punya privilege untuk ikut pemilihan duta genre di tingkat kabupaten, dan kalau lolos lagi bisa ikut ke provinsi, kalau lolos lagi bisa ke nasional. Jadi punya hak dan juga punya kesempatan yang sama dengan remaja yang lainnya. Oh, jadi sistemnya berjenjang begitu Berjenjang. ya? Oke. Kalau misalnya sudah daftar tapi tidak terpilih jadi duta genre desa, masih punya kesempatan tidak misalnya daftar jadi duta genre kecamatan? Sangat bisa, karena itu tadi kan dia bisa mewakili PIK-R-nya, Pusat Informasi dan Konseling Remajanya, atau dia bisa mewakili desanya. Itu tadi Kak Zamzam kembali ya, kenapa duta genre ini duta genre desa ini sangat seksi, karena programnya itu kan dia menyasar desa Kak. Jadi wilayah kerjanya itu dia lebih kuat, dia lebih fokus untuk bagaimana menyebarkan virus-virus genre di tataran desa. Jadi ini kalau saya diberikan kesempatan kembali, tapi karena umur saya sudah lewat dari 15 dan 20 tahun, saya akan menggunakan change ini untuk betul-betul masuk ke duta genre desa. Kenapa? Karena bisa saja program yang saya angkat itu berbasis desa Kak. Dan kalau kita jadi duta genre desa, kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita bisa berkolaborasi dengan Pak Kades, kemudian Karang Taruna, Forum Anak dan sebagainya, yang mungkin kalau kita jadi duta genre kabupaten atau Sulbar mungkin agak-agak sedikit susah karena wilayah kerjanya yang luas kan Kak. Tapi kalau desa kita bisa lebih fokus dan lebih bisa mengupgradekan program-program yang kita canangkan. Dan bisa banyak eksplor di desa sendiri ya. Betul. Kenal-kenal remaja yang ada di desanya. Termasuk peningkatan itu kan, peningkatan kualitas SDM dan juga ininya potensi desanya. Oke. Wah, kalau misalnya dulu ada genre desa saya juga mau daftar. Iya Kak, tapi karena ternyata batas umurnya cuma 15 sampai 20 tahun dan kita sudah 20 plus, akhirnya kita tidak bisa ikut lagi, Deng. Bukan 20 plus lagi. Oke. Baik. Nah, kalau Kak siapa nih, Kak Elung ya? Kak Elung atau Oke. Kak Elung. Nah, tugas duta genre desa itu apa saja? Berat enggak sih, Kak? Sebenarnya kalau dibilang tugas mungkin sama sih sama duta genre yang di tingkat kabupaten, kecamatan dan juga provinsi. Semuanya pasti adalah bagaimana memperbaiki paradigma dan juga membantu remaja dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih berencana lagi. Tapi itu tadi Kak, karena keseksian dari duta genre desa ini membuat duta genre desa ini bisa lebih fokus, sangat fokus untuk bagaimana menata desanya, bagaimana membuat remaja yang ada di desanya punya paradigma baru terkait tentang ternyata kalau kita mau menikah kita harus punya ilmu tentang kesiapan kehidupan berkeluarga. Kemudian ada juga ketika kita punya bayi itu ada ketika kita ingin program hamil ada 1000 HPK. Kemudian kalau anaknya lahir itu ada ternyata program 1001 bicara orang tua kepada anak. Jadi itu yang ingin kita bangun di desa. Jadi tugasnya lebih ke bagaimana duta genre desa ini betul-betul bisa menjadi ujung tombak dari BKKBN untuk menyebarkan virus-virus genre di tataran desa. Jadi informasi-informasi itu jadinya jauh lebih dekat lagi, Betul, bahkan Kak. sampai ke level desa ya. Betul. Contoh kayak saya kan ketua forum genre provinsi. Saya enggak bisa menjangkau seluruh desa yang ada di Sulbar kan Kak. Paling kita cuman ke ibu kota kabupaten atau mungkin ke beberapa kecamatan. Tapi kalau dengan duta genre desa dia bisa lebih dekat, bisa lebih menyentuh dan bisa lebih tepat sasaran. Itu makanya teman-teman kalau punya jiwa-jiwa
lini lapangan. Lini lapangan kayak gimana tuh, Kak? Lini lapangan itu kan kalau kayak membantu PLKB dan sebagainya, tapi karena belum menjadi bagian dari BKKBN, masuk jadi duta genre desa seperti itu. Oh, menarik sekali sebenarnya program BKKBN khususnya duta genre ini, karena kalau dulu kan biasanya kita diberikan akses informasi, edukasi atau pendidikan oleh orang tua itu fokusnya biasanya untuk mencari pekerjaan nantinya, untuk punya karir yang bagus. Tapi sebenarnya BKKBN sudah memikirkan bahkan untuk mempersiapkan remaja-remaja ini menjadi calon pasangan yang baik di dalam sebuah keluarga untuk menghasilkan generasi yang berkualitas juga. Kenapa BKKBN sampai memikirkan itu, Kak? Karena menurut sepengetahuan saya ya, karena itu stunting. Kita bahas stunting lagi ya, Kak. Karena stunting ini kan hulunya ada di remaja sebelum menikah. Nah, ada beberapa faktor memang, tapi yang lebih gencar di ini kan itu adalah angka nikah anak yang memang kalau di Sulawesi Barat masih tinggi. Jadi kita harapkan bahwa duta genre desa ini setidaknya bisa menginfluence, bisa menyebarkan awareness kepada teman sebayanya di desa untuk ayo jangan nikah muda dulu, mending kita punya pendidikan yang bagus, atau kalau teman-teman tidak punya akses untuk mendapat pendidikan yang layak, teman-teman juga bisa meningkatkan skill. Kan banyak tuh yang sekarang edit video atau menjadi konten kreator. Nah, mending kita itu tadi tugasnya itu bagaimana dia bisa menjadi sosok ikon remaja untuk membantu teman sebayanya di lingkungan desa atau kelurahannya itu untuk menginfluence dan menyebarkan awareness terhadap isu-isu yang ada di remaja. Seperti itu. Nah, biasanya tuh kayak kalau ada yang jadi duta, biasanya ada tuh yang ada remaja-remaja yang lainnya itu, lihat tuh di sana itu si duta yang si paling berencana, si paling berencana, si paling ini Momi datang lagi pasti ada lagi Muna bilang, misalnya seperti itu. Itu tipsnya menghadapi hal-hal seperti itu. Mungkin anak-anak remaja malu, mungkin ya masih malu, masih ragu, daftar nggak ya, daftar nanti bilang ke temanku, aduh ini tuh jadi malah lagi si paling berencana. Siapa tahu si paling berencana tuh. Jadi teman-teman, banyak memang paradigma yang menyebutkan bahwa kalau kita jadi duta tuh kita yang paling wow, kita yang paling ini. Tapi saya tekankan ketika saya menjabat atau ketika kami menjadi pengurus forum provinsi, itu kita ingin bagaimana duta ini bukan hadir menjadi sosok si paling, tapi bagaimana betul-betul duta genre desa ini bahkan sampai ke duta genre provinsi ini bisa menjadi wadah tempat teman-teman untuk meluapkan isi hatinya, kemudian bisa menjadi tempat konseling juga, kemudian betul-betul menjadi ikon dan juga menjadi role model bagi remaja tanpa menghakimi dan tanpa menjustice. Karena itu tadi kan karena banyak tuh yang berstatus duta bilang, kamu ini padahal kan kalau kita di PIKR itu kan ada pendidik sebaya, konselor sebaya, pendidik sebaya dan konselor sebaya, itu kita juga diajar bagaimana cara mengkonseling teman-teman. Jadi insya Allah untuk kedepannya itu kita ingin merubah paradigma dan juga merubah branding dari duta genre itu sendiri. Bagaimana bisa menjadi tempat teman-teman untuk meluapkan isi hatinya dan juga menjadi tempat untuk sharing ternyaman dan teraman. Oke, mungkin kita break sejenak. Oh iya, ini iklan banyak ya, mau lewat ya, iklan banyak banget. Lumayan luar biasa ini iklannya mau masuk semua ke podcast Karewana. Jadi kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi ya, Kak ya. Siap. Oke. Halo Sobat BKKBN Sulbar, kembali lagi di podcast Karewana, keluarga keren berwawasan bangga kencana. Nah Kak, tadi sudah panjang sekali iklannya, luar biasa betul. Ya. Banyak ya yang masuk di periklanan di BKKBN Sulbar ini ternyata. Iya betul, jadi kita lanjut lagi ya. Boleh. Perbincangan yang tadi sempat tertunda. Nah ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak terkait duta genre desa. Untuk duta genre desa bisa tidak ya bergabung di forum genre Sulbar? Nah, kalau untuk bergabung ini adalah masih banyak paradigma yang berlaku di masyarakat bahwa kalau jadi duta genre itu dia wajib untuk jadi anggota forum. Tapi ternyata di forum sendiri itu kita punya dua
jenjang juga Kak. Jadi ada melalui jalur PIKR, ada juga melalui jalur alumni Duta Genre. Jadi kalau dibilang Duta Genre Desa itu bisa tidak masuk ke forum, secara sah dan meyakinkan nih bahwa Duta Genre Desa itu sudah menjadi bagian dari forum Genre Sulawesi Barat. Hanya yang menjadi pembeda adalah apakah dia menjadi anggota ataupun pengurus. Kalau pengurus itu melalui seleksi biasanya. Tidak semua Gen Rangers itu bisa menjadi pengurus, tapi semua orang yang berlabelkan Gen Rangers itu sudah pasti menjadi anggota forum Genre Sulawesi Barat. Oke. Jadi kalau sudah terpilih sebagai Duta Genre Desa, artinya secara otomatis sudah masuk bagian jadi anggota forum genre ya? Betul sekali Kak. Betul. Opini. Oke. Nah, kalau Kak Elung sendiri, menurut Tak, kenapa anak remaja di desa perlu mendaftar sebagai Duta Genre Desa? Nah, ini pertanyaan yang agak sulit ya, karena sekali lagi bahwa banyak remaja kita yang justru rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual, kemudian berpengaruh ataupun berpotensi untuk mengalami melahirkan anak stunting di kemudian hari, itu justru berasal dari desa. Jadi kenapa teman-teman yang ada di desa ataupun kelurahan wajib hukumnya untuk menjadi Duta Genre Desa, itu karena itu tadi banyak permasalahan remaja yang timbul justru berakar dari hal terendah di hierarki terendah atau terkecil di masyarakat, mulai dari desa ataupun kelurahan. Nah, itu tadi yang saya bilang di awal Kak, bahwa program Duta Genre Desa ini program yang sangat seksi karena kita betul-betul bisa menjajah, bisa menjelajah, bisa mengoptimalkan diri untuk betul-betul mengabdi di tataran terendah di masyarakat, yaitu desa. Jadi kalau teman-teman memang punya jiwa pengabdian yang tinggi, pengabdi genre yang tinggi, itu teman-teman wajib hukumnya untuk menjadi Duta Genre Desa. Karena di desa teman-teman bisa mengeksplor, bisa meningkatkan juga skill teman-teman dalam hal konseling ataupun dalam hal menyebarkan virus-virus genre di tataran terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Oke. Nah Kak, kalau misalnya sudah daftar jadi Duta Genre Desa, yang terpilih sebenarnya berapa orang sih Kak? Kalau untuk Duta Genre Desa itu cukup satu pasang satu desa Kak. Jadi minta maaf sekali karena untuk tahun ini untuk pendataan itu kita maksimal saja satu pasang satu desa satu pasang Duta Genre. Tapi kalau memang nyatanya desa tersebut banyak penduduknya ataupun merasa bahwa satu pasang ini kurang cukup, kakak-kakak PLKB mungkin bisa menambah. Itu tergantung dari PLKB dan juga aparat desa setempat. Kita juga tidak membatasi, tapi idealnya satu desa satu pasang Duta Genre Desa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya belum terpilih nih jadi Duta Genre Desa, boleh lah ya daftar lagi tahun depan? Boleh sekali, sangat boleh, karena itu tadi selama teman-teman punya jiwa untuk mengabdi, selama teman-teman punya jiwa untuk membanggakan diri dan juga daerah, itu boleh sah-sah saja. Oke. Nah, sekali lagi Duta Genre ini ibaratnya seperti apresiasi yang diberikan kepada para remaja yang sudah berkontribusi di desa terkait kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak remaja di desanya. Nah, jadi bukan mengejar label atau titel Duta Genre-nya ya, tapi lebih fokus pada peran dari Duta Genre. Dan walaupun tidak menjadi Duta Genre pun sebenarnya mereka juga bisa berkontribusi. Ya, betul. Melalui itu tadi ada wadah PIKR dan juga ada wadah-wadah yang lain. Oke. Nah, terakhir Kak, cara daftarnya bagaimana? Kalau sudah mau daftar tapi tidak tahu cara daftarnya bagaimana, kan susah ya? Betul ya. Jadi untuk cara daftarnya, teman-teman, kalau ada yang tahu cara daftarnya silakan komen di bawah ini ya. Atau ada yang mau jadi Duta Genre Desa silakan komen di bawah ini, karena nanti kalau teman-teman bersungguh-sungguh ingin menjadi Duta Genre Desa dan kebetulan di desanya itu belum ada belum ada Duta Genre Desanya, itu kita bisa rekomendasi. Tapi untuk saat ini cara daftarnya itu teman-teman mengajukan diri ke PLKB atau PLKB itu apa Kak? Penyuluh lapangan keluarga berencana. Nah, nanti itu dari PLKB yang akan menyeleksi teman-teman yang akan
ingin menjadi duta genre desa. Nah, dari hasil seleksi itu baru disetor ke kepala desa untuk di SK-kan seperti itu Kak. Jadi cara daftarnya untuk di tingkat desa ini sangat gampang banget, cukup tahu siapa PLKB-nya. Kalau udah tahu ya silakan daftar melalui PLKB-nya. Batasnya sampai kapan? Batasnya itu Daftar sebenarnya jadi duta genre? sampai akhir April dan saya dan Kak sebenarnya untuk periode awal ini duta genre desa ini itu sebenarnya sistem tunjuk Kak karena masih dalam tahap percobaan sebenarnya ya. Tapi yang saya sangat ingin apresiasi itu ada di Desa Palipi Soreang di Kecamatan Soreang di Kabupaten Majene itu dia sudah melaksanakan pemilihan langsung. Wow, luar Iya, biasa. kemarin pesertanya tuh banyak sekali dan dihadiri kemarin sama Pak Dan Sumarno langsung mewakili Pak Kepala Perwakilan itu ya kami dari Forum Genre sangat mengapresiasi dan kalau memang potensi pendanaan di desa dan juga mungkin dibantu nanti dari banyak pihak itu memungkinkan ya bukan menjadi hal mustahil kalau di desa itu ada pemilihan duta genre desanya yang langsung diacarakan seperti itu. Tapi untuk periode pertama itu mungkin sistem melalui PLKB saja dulu Kak. Seperti itu. Yang tadi yang di Desa Palipi ini menunjukkan komitmen Ya, dari betul. aparat desanya, Ya, betul. PLKB-nya, PKB-nya dalam menyelenggarakan pemilihan duta genre desa ya. Betul. Saya jadi ingin menjadi warga Palopi Soreang kalau begini ya karena Pak Desanya ini sangat ramah remaja. Oh wow. Ramah remaja. Oke. Pastinya nanti kedepannya mungkin duta genre ini juga akan terdukung program-programnya di desa tersebut. Ya. Karena melihat- Semoga saja ya banyak kepala desa yang akan menonton podcast kita semoga tergugah hatinya untuk bagaimana membuat remaja kita bisa berdaya dari berbagai segi di lini-lini kehidupan yang ada di masyarakat karena itu tadi remaja itu menjadi hulu dari kasus stunting yang lagi tinggi-tingginya nih di Sulawesi Barat. Jadi kita ingin menghandle sebagai anak forum kita cuman punya kapasitas untuk mengintervensi remaja. Jadi kita fokusnya ke program-program yang ramah remaja. Jadi semoga bapak-bapak kepala desa yang menonton podcast kita semoga tergugah hatinya untuk membuat itu tadi seleksi pemilihan duta genre di tingkat desa. dan terus mendukung program-program yang akan dijalankan oleh duta genre tersebut. Betul sekali karena kalau saya tidak salah nih Kak Samsam ya ada juga di poin di SDGs Oke. bahwa pemerintah desa itu harus mendukung segala bentuk kegiatan positif yang dilakukan remaja melalui organisasi-organisasi di tataran desa seperti Karang Taruna. Kalau memang di desanya ada PIKR harus didukung juga PIKR-nya agar itu tadi program pembangunan desa itu berjalan dengan baik. Jadi Pak Desa gaskan ya. Semoga terdengar sampai Pak Desa ya. Amin, podcast kita ya hari Allah. ini. Amin. Dan tentunya remaja-remaja yang ada di desa. Betul sekali. Supaya Semoga terdengar. bisa lebih aware untuk mengabdikan diri menjadi bagian dari keluarga besar Forum Genre Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Oke, luar biasa. Karena kadang kita tidak tahu hal apa yang kita lakukan bisa membawa kita kemana begitu. Dengan bisa jadi dengan memilih menjadi duta genre bisa membawa kita memiliki beragam pengalaman, beragam kesempatan bertemu dengan banyak orang, banyak remaja lainnya dan bisa berdampak untuk sekitar. Ya, betul Jadi Kak. jangan ragu untuk ambil bagian dan berkontribusi yang terbaik. Betul sekali. Karena kalau kalian ragu, maka kesempatan itu seiring berjalannya waktu akan hilang dan teman-teman akan kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama genre. Betul sekali. Andai duta genre desa ini ada sejak zaman saya ya. Betul Kak. Apalah kita ini yang Apalah kita. sudah lewat dari range umur yang ditetapkan ya. Dulu kayaknya cuma ada kembang desa. Gadis desa. Desa. Nah, sekarang sudah ada duta genre Genre desa. desa. Luar biasa BKKBN punya programnya jangka panjang. Melihatnya visioner sekali ke Iya, depan ya, betul. mempersiapkan remajanya mulai dari desa untuk menjadi generasi ataupun nanti ketika sudah berkeluarga bisa melahirkan anak-anak atau keturunan yang berkualitas juga. Betul sekali ya. Oke. Pak. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Kak Elung. Oke. Mungkin closing statement dari saya itu lebih ke bagaimana adik-adik betul-betul punya inisiatif karena sebagai remaja
kita tidak memiliki waktu banyak untuk bergerak, kita tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk bergerak karena umur terus berjalan, maka gunakan umur remaja teman-teman untuk bisa berdampak. Jangan berpikir dampaknya langsung luas, tapi bagaimana dampak itu bisa terus sustainable dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui Duta Genre Desa. Jadi kami dari pengurus Provinsi Forum Genre Indonesia Sulawesi Barat menantikan nama-nama teman-teman terdaftar sebagai Duta Genre Desa di desa teman-teman. Mungkin itu saja, Kak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul sekali. Wow. Jadi jangan lupa ya, daftar pemilihan Duta Genre Desa. Oke, terima kasih atas Sama-sama, bincang-bincangnya hari ini, Kak luar Samsam. biasa. Saya banyak dapat informasi juga dari Kak Elung terkait Alhamdulillah. Duta Genre Desa. Ada sedikit penyesalan juga kenapa tidak dari dulu program ini ada ya. Ya betul, Kak. Ternyata kalau dilihat lebih bagus kan? Betul. Manfaatnya juga akan lebih terasa hingga level desa. Ya, Itu sih. betul, Kak. Karena kadang di kota saja atau misalnya batasnya provinsi saja atau nasional saja. Kalau sekarang BKKBN sudah menyasar sampai level desa. Desa, wow. Semoga program ini akan terus berlanjut. Amin ya Allah. Dampaknya juga akan semakin luas. Amin. Dan khususnya untuk remaja-remaja di Indonesia. Betul. Sekali lagi terima kasih Kak Elung sudah Sama-sama Kak meluangkan Zamzam, waktu terima kasih untuk Kak hari Zamzam ini. dan BKKBN Dan tim dan advokasi. tim advokasi. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi podcast Karewana hari ini. Semoga masih ada episode-episode selanjutnya. Ya, ditunggu. Ditunggu ya. Ditunggu. Oke. Kalau begitu kita akhiri podcast Karewana, keluarga keren berwawasan bangga kencana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Hidup berencana itu keren. Harus kayak begini.